Ini adalah drama yang mengangkat kisah antara santriwan dan santriwati di pesantren. Selamat menyaksikan. Kisah seorang anak yang bernama Ajay yang ingin melanjutkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Suatu hari, ayahnya memanggil Ajay. Mereka berbincang ringan sembari menikmati sepenggal kebersamaan. Zai, kamu nanti cita-citanya apa kalau sudah besar? Ajay mau jadi dokter ya. Ajay mengobati ayah kalau tiba-tiba sakit seperti biasa. Bagus, itu cita-cita yang mulia. Ayah harap kamu mau serius dan belajar, sehingga cita-cita kamu dapat terwujud dan kamu menjadi dokter yang berguna bagi banyak orang. Iya ya, Ajay pasti serius. Zai. Iya ya. Kamu mau ya ayah suruh masuk ke pondok? Lah ayah, nanti ayah sama siapa kalau Ajay pergi ke pondok? Ayah sendiri dong berarti nanti. Pasti nggak mau. Ayah ini sudah besar, Zai. Kalau cuma ditinggal sama kamu mah lebih dari kata nggak apa-apa. Tapi ya, Ajay kan cita-citanya mau jadi dokter. Emangnya di pesantren Ajay tetap bisa jadi dokter? Kan rata-rata lulusan pesantren jadinya ustadz. Ya tentu bisa toh, Zai. Begini loh, Zai. Sekarang itu banyak orang yang hebat ilmu dunianya. Banyak hebat ilmu IPA, IPS, matematika, dan lain-lain. Tapi bodoh ilmu agamanya. Jadi, kalaupun kamu nanti jadi dokter, jadilah dokter yang soleh, dokter yang tidak sombong, dokter yang mau menginfakkan ilmunya di jalan Allah. Kalau nanti jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur, amanah, bukan malah korup, menghabisi duit rakyat untuk kepentingan pribadi. Nah, pesantren itu kan tempat belajar agama. Kalau kamu nanti masuk ke pesantren, berarti kamu akan dapat bekal ilmu agama. Kalau ilmu agama sudah didapat, ilmu yang lain pasti mudah diikuti. Tapi ya, sudah, kamu pikirin saja dulu. Ayah tidak memaksakan. Itu semua ada di tanganmu. Ajay pun memikirkan betul-betul keinginan sang ayah. Ia tentu tidak pernah berpikir untuk masuk ke pesantren sebelumnya. Lagi pula, teman-teman Ajay tidak ada yang masuk ke pesantren. Masuk pesantren pasti tidak enak. Jauh dari ayah, jauh dari TV, dan yang pasti jauh dari HP. Itu yang waktu itu Ajay pikirkan. Ajay jelas bimbang memikirkan itu. Berikutnya ini ada informasi soal tawuran ya, Puluhan pelajar di Sukabumi, Jawa Barat ini terlibat tawuran. Ya, Rizda, ironisnya nih ya, aksi tawuran ini sudah direncanakan para pelajar melalui sosial media. Aksi tawuran ini melibatkan para pelajar dari SMK Bina Teknik dan SMK Pasundan, Sukabumi, Jawa Barat. Tawuran terjadi di Pelabuhan 2 Februari silam. Ya Allah, ngeri amat ya ngelihat berita tentang anak muda sekarang. Ya Allah, ya Allah. Kenapa, Ma? Ma? Hei, Ma, kenapa?
Mama, kenapa? Itu loh Pak, anak pelajar zaman sekarang kerjaannya tawuran terus. Sampai ada yang meninggal loh Pak. Tuh, makanya itu kan pembelajaran buat kita sebagai orang tua. Gimana caranya? Papa ingin tahun ini Kayla harus masuk pondok. Ya udah deh Pak, Mama setuju buat masukin Kayla ke pondok. Selain itu, di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Udah. Ayo, Cok. Bab biru. Udah mati tuh, Cok. Ayo mundur, Cep. Bab merah. You have slain an enemy! Sono, Cep, nggak usah sama lu, Cep. Gue bisa sama Bukin. Triple Lu kill! pancing dia, Kir. Terus lu pas dia datang lu langsung ulti ya. Mundur. Ulti. Gua caplok, boy, siap. Bantai! Our base is under attack! Atas. Cover. An ally has slain Royokan the banci. turtle! Kabur ke sini, Cep. Bisa gak, Cep? Kir, jangan. Ally has slain Bisa gak, Cep? Lord! Cep, sono, Jul. Kir ulti. Enemy has slain the turtle! Gua caplok, boy. Bantai! Enemy has slain Lord! Nggak mati, slow. Hidupmu nih. Sumpah, lu lihat. Lord resurrecting soon! Montek. Launch attack! Bisa, Montek. Initiate Tolong ya Tuhan, retreat! teruskan Alu. Tolong! Request Cebol! victory! Kill! Masya Allah ya, anak-anak zaman sekarang kerjaannya HP terus. Gak di luar rumah, HP terus yang dimainin. Mau makan, HP. Mau tidur, HP. Mau mandi, HP. Bahkan mau sholat, nge-HP dulu. Kenapa sih Bi, pagi-pagi udah siaran radio? Gimana nggak siaran? Libur gini, punya anak perempuan, bukannya bantuin orang tua beres-beres rumah, malah HP terus, HP lagi. Jucing deh perasaan. Bi, kenapa kagak kita masukin aja si Rara ke pesantren? Pesantren yang kagak boleh bawa HP kan? Ya iyalah, kalau yang bawa HP sama aja bukan pesantren, hotel. Keesokan harinya. Oh my god, wow. Emang gak mau masuk pesantren? Apaan dah? Kagak gaul, ketinggalan zaman gitu. Lah, terus kamu mau di rumah aja? Pokoknya Rara gak mau masuk pondok, Bu. Gak mau. Titik. Pokoknya masuk pondok. Titik 2, tanda seru. Gak mau. Terus nanti di sana Rara boleh pegang apa enggak? Terus nanti kalau dia nge-WA gimana? Kalau dia nelpon, terus kalau Rara mau selfie gimana? Gak mau. No. Gak bakalan ada HP. Biar kamu fokus belajar. Sementara itu. Seluruh kota merupakan tempat bermain.
masuk pondok, Mama. Cuci baju sendiri, cuci piring sendiri. Kayla nggak mau, Mama. Masuk pondok telah tiba. Terlihat santri baru mulai berdatangan. Mari semua makan dan tolong, Boria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Mari semua makan dan tolong, Boria suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Hingga suatu hari, Azai bertemu dengan temannya, namanya Ahai. Ia pun menceritakan kegundahannya selama ini kepada temannya. Ngapain Zai? Lemes amat mukanya. Gini loh Hai, masa aku disuruh masuk pondok sama ayah? Nah, jangan mau Zai. Kamu pasti nggak bakal bisa main PUBG di sana. Apalagi pusing ML. Enakan di rumah. Udah jangan ke pondok. Gak enak. Lagian nih Zai, masa kamu nggak tahu sih berita-berita di TV? Ada yang masuk pondok, ujung-ujungnya malah buatin bom, jadi radikal, jadi teroris, jadi aneh gitu Zai. Emang kamu nggak takut? Jangan asal ngomong loh Hai, itu beritanya valid enggak? Nanti hoak lagi. Ya aku juga nggak tahu sih hoax apa enggaknya. Tapi kan viral. Ingat Hai, viral itu bukan tolak ukur kebenaran suatu berita Hai. Karena media sosial itu yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar Hai. Jangan asal ngomong kamu. Lah kita malah debat. Kamu ge kelihatannya belain pondok itu, padahal belum masuk pondok, udah kayak orang pondok aja. Aku bukannya bela pondok Hai, aku hanya bela kebenaran. Azai tetap buntu pemikiran tentang permintaan ayahnya untuk masuk ke pesantren. Ia masih bimbang. Di satu sisi, ia ingin menikmati masa mudanya dengan kebebasan, seperti yang selama ini dijargonkan oleh Ahai. Tapi di sisi lain, ia sadar betul bahwa kebebasan itu semua justru akan memperburuk masa depannya, akan memperpuruk mimpi-mimpinya, hingga akhirnya Azai jatuh dalam kebimbangan. Kamu masih bimbang Zai? Ayah, iya nih ya, aku masih bimbang. Ayah sih nggak maksa, cuma kamu harus berpikir baik-baik Zai. Kalau kamu sekolah di sekolah biasa, kamu akan sulit fokus. Ada HP, ada game, ada TV, dan lain-lain. Coba kalau kamu di pondok, jangankan HP, radio pun dilarang di sana Zai. Jadi kamu bisa fokus belajar dan jadi anak soleh. Gimana? Ya udahlah ya. Kita lihat dulu pondok pesantrennya. Nah, gitu dong. Itu namanya baru anak ayah. Ya udah, besok kita ke pondok. Ayo anak-anak, sudah waktunya kalian harus berpisah dengan orang tua kalian. Terdengar peluk haru orang tua dan anak. Kamu baik-baik ya nak di pondok. Ya bun, aku akan menjadi anak yang baik di pondok. Kamu juga ya nak, harus nurut sama Pak Kiai. Insya Allah aku tidak akan mengecewakan ibu. Sementara itu, Ibu pergi ya Ra, baik-baik di pondok. Oh ibu gak mau, ikut bu, aku gak mau di pondok ibu. Ibu. Oh tidak bisa, kamu harus mondok. Oh ibu, please ya bu, jangan tinggalin Rara ibu. Please ya bu, jangan tinggalin Rara ibu.
Ayahnya mengantarkan Azai sampai di sebuah pesantren. Pesantren itu mewah, mepet sawah. Badan pesantren dikelilingi dengan kebun. Ada lapangan paping di tengah-tengah pesantren. Lapangan itu dikelilingi dengan beberapa pohon kelapa. Azai dan ayahnya lalu menemui seorang ustadz yang bertugas menerima tamu. Mereka bertanya-tanya banyak hal tentang pesantren. Sampai kemudian Azai memutuskan untuk masuk ke pesantren. Setelah akhirnya Azai memutuskan untuk mendaftar di pesantren, ia harus benar-benar masuk ke pesantren setelah menerima surat kelulusan saat ujian nasional selesai dilaksanakan. Hari-hari paling berat adalah hari di mana ayah Azai benar-benar harus jauh dari Azai. Hari itu, sang ayah mengantarkan Azai ke pesantren, bersiap melepaskan anak sematawayangnya untuk menuntut ilmu dan jauh dari dirinya. Bersiap untuk melepaskan anak sematawayangnya untuk menjadi para pewaris Nabi Muhammad. Zai, jangan sia-siakan usaha ayah buat cari duit untuk sekolahmu. Ayah ini cuma seorang tani. Setiap hari punggung dibakar mentari. Pergi pagi-pagi, pulang sore nanti. Belajar yang benar di sini. Jadi anak yang berbakti. Kesel banget sih, tiap hari dihitungin, tiap hari harus cepet-cepet, males aku tuh. Kita sebagai santri harus tabah menjalankan disiplin pondok. Ya gak gini juga kali caranya. Iya, capek aku tuh dihitungin mulu, oh my god. Tanpa sadar, percakapan kalimatnya terdengar oleh bagian bahasa. Alia, Bia, Dina, Dewi, Sheila. Aduh, ya, oh my god, ya, aduh, oh my god. Wal akhir, Rara. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika itu wajah Rara terlihat pucat pasi. Astagfirullah, kemarin masuk, sekarang masuk lagi. Makanya, lo ngomong itu pakai bahasa, udah tahu banyak jasus. Kelihatan kan muka-muka masuk mahkamah? Of course. Oh, pasti ini kerjaan kalian kan yang udah masukin kita ke mahkamah? Ih, kalian jahat banget sih. Terlihat Rara nampak murung di pojokan kamar. Del, 5 dasi, uti Rara takoyal daiman. Iya nih, nggak biasanya. Biasanya recek sana sini udah kayak pedagang di pasar. Bilugoh, kaifa ida wajadat kismulugoh. Sorry sister, we are in English. Yaudah yuk, kita ke kelas. Sebelum Kismu Talim datang hitungin kita. Kamu betah nggak sih di pondok? Yuh, sama sekali enggak. Apalagi aku ngelewatin 1 hari di pondok itu kayak ngelewatin 1 minggu. Berat banget nih cobaannya. Aku nggak kuat, biar kamu saja. Belum lagi disiplin bahasa yang setiap detik mesti ngomong bahasa asing. Belum lagi disiplin keamanan, bangun harus jam 4, mana-mana kudu tepat waktu. Tapi semuanya serba ngantri. Oh my god, entah sampai kapan aku akan bertahan. Oh my god, oh my wow, sekali pat-pat. Sini Gayus, merapat, deket inces dong. Gimana kalau nanti kita cus keluar dari pondok, kabur kita? What? Apa?
Oh my god, seriusan? Yakin? Are you sure? Kamu tak tidur nanti? Kalau kita diculik di tengah jalan, gimana? Lalu kalau kita ketahuan gimana? Ya elah, mental-mental kerubuk banget sih kalian. Ya. Kelimanya telah sepakat untuk melarikan diri dari pondok. Persiapan pun mulai dilakukan. Semua itu demi hidup yang baik. Hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Ayah Azai selalu memberi support sebagai orang tua. Beliau sadar betul, pesantren tidak bisa benar-benar mengubah seorang anak tanpa ada bantuan dan andil dari orang tua. Meletakkan dan hanya menitipkan begitu saja. Maka nasihat demi nasihat dan entah berapa ribu doa yang terucap selalu mengalir pada diri Azai. Kehidupan Azai yang baru saja dimulai. Ia untuk yang pertama kali menjadi seorang santri. Dan ia mulai menapaki kehidupan di pesantren. Woi, ente yang di depan! Astagfirullahaladzim! Tobur woi! Balik ke belakang! Ini kita aja udah sebulan nunggu. Ente baru datang langsung ke depan. Astagfirullah! Tobur! Antri! Astagfirullahaladzim! Tobur woi! Awal kali masuk ke pesantren, Azai kaget. Segala hal terasa baru. Mandi antri, makan antri, semuanya serba antri. Bahkan ada rasa tidak betah. Ingin keluar saja rasanya. Apalagi ketika melihat teman-temannya sudah banyak yang keluar dari pesantren. Tidak betah. Tapi itu semua menghilang ketika Azai teringat bagaimana perjuangan ayahnya menyekolahkan dirinya. Hingga akhirnya Azai tetap berusaha untuk bertahan di pesantren. Kuncinya ada dua. Yang pertama, sabar. Disebutkan dalam mahfudat, man sabaro dhafiro. Barang siapa yang bersabar, pasti dia akan mendapat. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Manjada fina, disebutkan dalam Al-Quran, lanah dia naum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan tunjuki baginya jalan. Maka para santri sekalian, mari bersabar dan bersungguh-sungguh agar Allah menunjuki dan memberi apa yang kita inginkan. Di kala futur pun ustadz-ustadz di pondok selalu memberikan semangat. Maka Azai menjalani kehidupan di pondok pesantren dengan terus belajar. Ia melupakan ketidakbetahan dia dengan membunuh jenuh dengan cara membaca, memotong waktu dengan menghafal, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berguna untuk mimpi-mimpi dan masa depannya. Ia sudah mengesampingkan rasa ego dan nafsunya untuk keluar dari pesantren. Ia ingat betul keinginan sang ayah agar ia di kemudian hari bisa menjadi dokter yang berguna dan juga soleh tentunya. Maka Azai benar-benar serius dalam belajar di pesantren. Ada sebuah perkataan, siapa yang menanam pasti dia akan menuai. Setelah Azai sekian lama berada di pesantren, berita baik itu datang. Zai, sini Zai. Iya Ustadz, ada apa? Kamu punya hafalan berapa juz? Alhamdulillah Ustadz, udah 20 juz. Masya Allah, bagus-bagus. Kamu lanjutkan lagi hafalan kamu sampai 30 juz. Ada kabar baik buat kamu. Salah satu universitas membuka beasiswa jurusan kedokteran bagi siapa yang hafid. Alhamdulillah Ustadz, beneran Ustadz? Beneran. Jadi kamu selesaikan dulu hafalan kamu, nanti kami bantu mendapatkan beasiswa tersebut. Pasti Ustadz, itu cita-cita saya menjadi dokter Ustadz. Saya akan menyelesaikan 30 juz. Doakan saya Ustadz. Iya, saya doakan. Setelah mendapatkan berita itu, Azai benar-benar serius dalam menghafal Al-Quran. Ia berusaha menyelesaikan 10 juz terakhir dalam surat Al-Quran, lalu memurojaah hafalan-hafalan yang selama ini sudah dia hafal. Azai benar-benar harus meraih mimpinya. Azai benar-benar harus menjadi seorang hafid. Itu tekadnya. Ia sadar betul, ada orang-orang yang patut ia banggakan, ada orang-orang yang patut ia beri senyuman. Maka Azai lupa tentang lelah, Azai lupa tentang santai, Azai lupa tentang semua itu. Yang Azai tahu adalah berusaha, yakin,
dan selalu bertawakal kepada Allah. Karena ketika kita sudah melakukan semua itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeluk doa-doa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memeluk mimpi-mimpi kita. Azai adalah orang yang ingin membuktikan itu semua. Persiapannya udah siap. We are ready to run away from this holy prison. Jangan lupa bawa senter buat penerangan jalan. Bawa selimut juga nggak? Selimut? Buat apaan, Kay? Buat nanti kalau kita kedinginan, kan bisa selimutan. Oh my god, dasar anak manja. Gila sayang, kan nanti kalau kedinginan ada jaket yang nempel di badan kita. Oh, iya ya. Hehe, capcay deke. Ranti mana Ranti? Kok dia belum kelihatan ya? Tiba-tiba Ranti datang dengan perlengkapan skoper besar. Ini mau kabur atau mau piknik ya, Dek? Mau kabur lah. Semua barang-barang aku masukin ke sini. Biar nanti gak usah ribet lagi deh. Nanti sayang, kalau bawa koper segede ini, sebelum jalan kita udah ketahuan deh. Oh, iya ya. Terus kopernya dikemanain dong? Ya tinggalin lah. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Tampak beberapa santriwati mendirikan sholat tahajud. Di samping itu, setelah tahajud ini kita jangan tidur lagi. Sebelum subuh kita harus gerak. Setuju? Setuju. Udah aman kan? Aman. Keenamnya hendak kabur melalui gerbang belakang. Di tengah perjalanan, pokoknya jangan dulu sekolah belum dapat uang, ngerti? Sana pergi. Iya Bu. Bentar guys, di depan ada yang ribut-ribut tuh. Kenapa ya? Kita samperin yuk. Kamu kenapa, Dek? Gak apa-apa Kak. Lah, itu kamu bawa karung mau ngapain? Sepagi buta ini aku mau mulung sampah Kak. Sebelum sekolah, aku harus cari uang dulu, atau ibu tidak akan mengizinkanku pergi sekolah. Kok gitu, Dek? Emang bapak kamu kemana? Bapak udah lama meninggal. Sejak itu, aku harus bantu ibu nyari uang. Kasihan anak itu ya. Iya, kasihan tau. Iya Kak, aku permisi ya Kak. Anak itu pun pergi menjauhi Rara dan kawan-kawan. Hai guys, sini ge. Kalian mikir gak? Dia tak seberuntung kita. Dia mau sekolah aja harus nyari uang dulu. Nah kita enak tinggal sekolah, tapi kita malah nggak serius untuk mondok. Iya tuh, kalian sih ngajak kabur. Iya nih Rara, gara-gara kamu nih. Iya ya, ngapain aku ngajak kabur mereka ya? Kok baru kepikiran sih? Udah guys, kita balik aja yuk ke pondok. Mulai sekarang kita harus banggakan orang tua kita dengan sungguh-sungguh di pondok. Siap? Siap. Ready? Bismillah. Mereka pun menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah salah. Mereka pun menyadari bahwa mereka orang-orang beruntung, karena banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung mereka. Mereka pun kembali ke pondok dengan bersama-sama. Dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Dan akhirnya Azai menyelesaikan hafalannya. Hari ini Azai diuji. Dilihat oleh orang yang paling ingin ia lihat senyumannya. Dilihat oleh orang yang paling ia cinta. Dilihat oleh orang yang selalu ia harap doa-doanya, ayahnya. Azai benar-benar ingin membuktikan pada siapapun. Azai benar-benar ingin membuktikan bahwasannya dengan doa
Usaha tidak ada yang tidak mungkin di atas muka bumi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayah, maafkan saya. Saya belum bisa membanggakan ayah. Mungkin dengan ini saya bisa membanggakan ayah. Terima kasih atas doanya ayah. Maafkan saya kalau banyak salah. Maafkan saya kalau masih menjadi anak yang nakal. Ayah. Nah, ayah sudah bangga sama kamu. Ayah sudah bangga tentang apa yang kamu lakukan. Ayah sudah bangga. Ayah sudah bangga. Terima kasih. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما. Dan begitulah kisah Azai berakhir. Ia berhasil mendapatkan beasiswa karena berhasil menyelesaikan 3 juz Al-Quran, mengambil S1 di Universitas Indonesia, untuk kemudian mengambil spesialisasi tulang di Oxford University. Hari itu Allah memeluk Azai. Hari itu Allah memeluk mimpi-mimpi Azai. Allah menjawab kesungguhan Azai. Dan lewat ceritanya, sekian dari kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.